Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dibayar Lunas, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau engkau yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyebut Maria Magdalena dengan sebutan ibu. Ini sebuah penghargaan yang tinggi yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Dalam paham Perjanjian Baru disebutkan sukacita dan kesusahan perempuan yang mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya. Ia cemas akan masa depan anaknya atau menangisi anak-anak yang telah tiada. Mungkin kecemasan Maria Magdalena tentang dirinya dan kehilangan dirinya menempatkan Maria sebagai seorang ibu yang sangat mencintai dirinya. "Mengapa engkau menangis?" Jawaban Maria kepada penunggu taman itu, "Tuan, jikalau engkau yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria tidak ingin kehilangan kekasihnya itu, sekalipun dia sudah mati dan dikuburkan. Hilangnya jasad Yesus menambah kecemasannya. Cintanya kepada Yesus, gurunya, begitu besar, dan Yesus menjawab cinta itu dengan menyebutkan namanya. "Maria." Suara itu sangat dikenalnya. Itu suara Yesus. Jawabnya, "Rabuni," guru. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Kudus merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maria adalah seorang pendosa atau dikenal sebagai wanita tunasusila. Yesus menerima dia dan menjadikan seorang ibu yang sangat mencintai kehidupan. Ia tidak rela dan ia tidak siap menerima kenyataan bahwa Yesusnya mati di kayu salib dan dikuburkan. Pagi-pagi buta setelah hari Sabat lewat, pada hari Minggu, ia mencari orang yang sangat berarti dalam hidupnya itu. Apa yang didapatinya? Ia sudah tidak ada. Makamnya kosong dan ada 2 orang malaikat di situ. Kepada mereka ia bertanya, di mana Yesus berada? Tapi ia tidak mendapat jawaban. Jawaban itu justru datang dari seorang penjaga taman yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus yang sedang dicarinya. Getar suara khas Yesus yang memanggil namanya membuat pendengarannya menjadi peka. Ini adalah suara Yesusnya, Rabuninya, gurunya. Kecemasannya telah dibayar lunas oleh Yesus
yang menghargai cintanya yang melampaui cinta para muridnya. Saudara-saudari terkasih, Maria Magdalena adalah orang pertama dan wanita pertama yang melihat Yesus yang bangkit pada hari ketiga seperti sabda kitab suci. Dan kepada wanita yang begitu besar cintanya itu, Yesus, Tuhan yang bangkit dari wafatnya, memberikan perintah kepada Maria. Katanya, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu." Perintah itu segera ditaatinya, dan dialah yang bersaksi kepada Petrus dan kawan-kawannya. Katanya, "Aku telah melihat Tuhan." Maria memberikan kesaksian bahwa Yesus itu tidak mati, melainkan bahwa dia hidup dan dia telah berbicara dengan dia. Dialah yang mengutusnya untuk menemui para muridnya yang ketakutan dan tidak punya harapan setelah Yesus dihukum salib. Kabar kebangkitan Yesus ini dicatat oleh keempat penginjil kudus. Namun, hanya Yohaneslah yang mencatat kisah perjumpaan Maria Magdalena dan Yesus dan bagaimana Maria telah menunjukkan bakti dan cintanya kepada rabuninya. Cinta Yesus untuk pertobatannya telah menggerakkan hati Maria untuk membayar lunas cinta gurunya itu. Ia tidak punya rasa takut harus pergi sendirian ke makamnya. Dia tidak peduli pada orang-orang yang telah menghukum mati Yesus. Ia mau menemui Yesus dan memberikan penghormatan terhadap jenazah Yesus. Tapi yang dicarinya bukan orang mati, melainkan Tuhan yang bangkit dan yang menyatakan dia hidup ketika ia menyebut namanya penuh kasih. Usaha dan pengorbanannya tidak sia-sia. Saudara-saudari terkasih, kepada saudariku yang menyandang nama Maria Magdalena, aku ucapkan selamat pesta nama. Banggalah dengan nama itu dan jadilah pribadi Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan kita, Yesus. Seorang wanita yang dibaptis dewasa beberapa tahun yang lalu, ketika persiapan terakhir akan dibaptis, ditanya oleh pengampuhnya, "Nama baptismu sudah ada?" Wanita berumur 30-an itu berkata singkat, "Maria Magdalena." Ketika ditanya, "Mengapa memilih nama itu?" Dia menjawab, "Saya ingin bertemu dengan Yesus secara pribadi seperti Santa Maria Magdalena." Mengapa? Karena saya tidak lebih baik dari Santa pelindungku itu. Dan Yesus telah mengabulkan doaku untuk segera menjadi anaknya melalui sakramen baptis. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan wanita itu selanjutnya. Yang aku dengar, ia aktif melayani di paroki tempat dia dibaptis di malam Paskah. Apa yang dapat kita pelajari dari Santa Maria Magdalena? Saya kira cukup jelas. Mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak ada rasa takut untuk mengabdi
dan melayani Yesus. Menjadi pengikut Tuhan Yesus berarti sungguh-sungguh mencintai Dia apapun keadaannya. Apakah aku sudah berusaha mencintai Yesus tanpa digentarkan oleh apapun? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah memberi teladan melalui Santa Maria Magdalena yang membalas cinta Yesus dengan cinta yang agung. Tambahkanlah cinta kami kepada Yesus dan tambahkan iman kami kepada Dia, Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.